Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dista Susianti Permatasari dengan NIM 19107019 dari program studi S1 TE 03A Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Di sini saya akan membahas mengenai aljabar linier tentang penerapan nilai dan vektor eigen dengan dosen pengampu Bapak Heriawan Pujiarsono STMT. Untuk contoh penerapan nilai dan vektor eigen yang akan saya jelaskan ini mengenai penggunaan nilai dan vektor eigen untuk menentukan prioritas faktor-faktor penentu pemilihan tempat makan restoran. Yang saya temukan di sebuah jurnal Teknika volume 7 nomor 2 diupload pada bulan November 2018. Nah, di sini dalam memilih tempat makan di sebuah restoran, banyak faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu seperti harga, rasa, ada kuantitas, dari segi dekor ruangan, jarak, kepemilikan, misalnya milik saudara atau teman atau kerabat atau yang lainnya, tempat parkir yang luas, pelayanan yang ramah. Nah, dari semua faktor tersebut, bagi mahasiswa-mahasiswi suatu perguruan tinggi, faktor harga, rasa, pelayanan, dan jarak yang paling dominan untuk dipertimbangkan dalam membuat keputusan akan makan di mana, baik saat makan sendiri maupun bersama teman. Nah, dari jurnal penelitian ini dilakukan untuk mengetahui di antara keempat faktor itu, mana yang paling dipilih oleh mahasiswa-mahasiswi tersebut. Nah, responden memberikan faktor mana yang dipilih dan juga memberikan bobot untuk setiap pilihan. Kemudian dihitung nilai eigen dan keputusan yang diambil berdasarkan vektor eigen yang dinormalkan, yang merupakan rata-rata dari nilai eigen tiap faktor terhadap faktor yang lainnya. Nah, survei berapa kuesioner diberikan kepada 20 mahasiswa-mahasiswi mengenai perbandingan antara keempat faktor, yaitu membandingkan harga terhadap rasa, pelayanan, dan jarak. Lalu data diambil rata-rata dengan pembulatan 1 desimal di belakang koma. Jika nilai di belakang koma antara 1 sampai 4 dibulatkan ke bawah, jika antara 5 sampai 9 dibulatkan ke atas. Contoh, jika setelah diambil nilai rata-rata diperoleh 3,2, maka dibulatkan menjadi 3. Jika setelah diambil rata-rata diperoleh 3,7, maka dibulatkan menjadi 4. Nah, untuk model kuesionernya itu seperti tabel ini, tabel 1. Survei penentuan urutan prioritas kriteria pemilihan tempat makan. Nah, untuk ini ada 2 kode ya. Kode A, tanda kriteria A, sama kriteria B. Untuk definisinya, kedua kriteria ini sama-sama dominannya. Jadi tidak ada yang salah satu itu lebih dominan, itu sama. Terus yang kedua, kriteria A itu sedikit lebih dominan dibanding dengan B. Kriteria A jelas lebih dominan dibanding dengan B. Kriteria A sangat lebih dominan dibanding dengan B. Itu untuk definisi kodenya. Lalu yang kedua, ini ada tabel perbandingan dominan dan nilai bobot antara harga, rasa, servis, dan jarak. Nah, tadi itu kan kita ada 4 faktor ya. Nah, itu ada harga, rasa, pelayanan, dan jarak. Nah, di sini terdapat 6 jenis, yaitu perbandingan harga terhadap rasa, harga dengan servis, harga dengan jarak, rasa dengan servis, rasa dengan jarak, dan servis dan jarak. Karena ada 4, jadi kita bandingkan semuanya kayak gitu. Terus ada dominan. Nah, ini untuk kodenya A dan B. Seperti definisi yang tadi, nanti kita isi di sini dominannya yang mana dan dengan bobot atau nilai yang berapa, seperti itu. Nah, setelah dilakukannya survei, didapatkan hasilnya itu antara variabel faktornya harga rasa itu dominannya A dengan bobot 2,
harga servis itu dominannya kode A 4, dominannya A semua karena seperti definisi ya, A itu lebih dominan. Nah, dengan bobot 2, 4, 3, 2, 3, 4. Nah, data ditampilkan dalam matriks dengan kriteria harga penting 2 kali dari rasa. Harga itu lebih penting 2 kali lipat dari rasa. Dan kriteria harga lebih dominan 4 kali dari servis. Sehingga pada tempat rasa dan harga diisi 1/2. Seperti itu. Jadi kita penilaiannya untuk harga dengan harga itu 1, harga dengan rasa ini 2, harga dengan servis 4, harga dengan jarak 3. Nah, rasa dengan harga ini nanti berkebalikan ya. Jadi 1/2 gitu. Nah, terus rasa dengan rasa 1. Jadi kalau dibandingkan nilainya sama itu nilainya 1 seperti itu. Untuk rasa dengan servis itu 2, rasa dengan servis ini 2. Terus rasa dengan jarak 3. Servis dengan harga nih berbanding terbalik ya. Servis kan B, berarti berbanding terbalik jadi 1/4. Terus servis dengan rasa ini 1/2. Servis dengan servis 1, servis dengan jarak 4, jarak dengan harga itu dibalik 1/3, berarti jarak dengan rasa ini dibalik juga, berarti jadi nilai 1/3. Jarak dengan servis 1/4 dibalik ya, ini dibalik. Terus jarak dengan jarak itu 1. Nah, maksudnya gimana? Kenapa ada 1/2, 1/3, 1/4 gitu. Nah, kenapa di sini 1/2 untuk rasa dan harga? Jadi bacanya itu dari yang ke bawah baru menyamping. Jadi harga dulu yang di samping sini. Di samping sini baru baca yang sini. Bukan dari sini ke sini. Gitu. Jadi yang salah. Nah, untuk keterangannya ini untuk lebih jelasnya ya. Faktor A itu sama dominannya dengan faktor B. Faktor A sedikit lebih dominan dari faktor B. Faktor A jelas lebih dominan dari faktor B. Faktor A pasti sangat jelas lebih dominan dari faktor B. Jika mendapat A terhadap B, maka B terhadap A itu 1 per harga A-nya. Makanya yang tadi, karena terbalik, ini seperti yang servis dengan harga, servisnya kan di bawah, harganya di atas, dan yang ini A. Berarti jadinya 1/4, seperti itu. Nah, untuk mahasiswa-mahasiswi, faktor harga adalah sedikit lebih dominan dari rasa, sehingga bernilai 2, dan harga pasti sangat jelas lebih dominan daripada servis, sehingga bernilai 4. Contoh penelitian sejenis diambil dari artikel aplikasi metode nilai eigen dalam analytical hierarchy proses untuk memilih tempat kerja yang dibuat oleh Muhafiz Soleh, Ahmad Hanif Asyar, dan Ririn Komaria. Nah, untuk metodologi penelitian pada jurnal ini itu ada 3 macam, yaitu yang pertama ada matrik positif, teorema Perron-Frobenius, dan nilai eigen dan vektor eigen. Nah, nanti kita akan fokuskan ke nilai eigen dan vektor eigen. Dan yang kedua, 2 jenis metodologi itu nanti kita jelaskan singkat saja biar untuk wawasan. Untuk matriks positif. Matriks positif itu maksudnya gimana? Yaitu sebuah matriks A itu akan berdimensi n kali n. Biasanya 2 kali 2 dengan entry atau elemen bilangan real, dan disebut matriks positif jika semua entry atau elemennya lebih dari 0. Nah, nanti matriksnya itu nggak boleh ada yang negatif. Kalau negatif itu bukan termasuk matriks positif. Oke, lanjut. Untuk yang metodologi kedua itu ada teorema Perron dan Frobenius. Nah, ini maksudnya gimana?
Jika A matriks berdimensi n kali n, maka matriks A mempunyai nilai eigen real positif R dengan sifat-sifat. Yang pertama, R adalah akar sederhana dari persamaan karakteristik. B. R mempunyai vektor eigen positif. Jika lambda adalah sembarang nilai eigen lainnya dari A, maka mutlak lambda kurang dari R. Seperti itu. Ini untuk penjelasan wawasan aja. Lalu yang ketiga ini, nilai eigen dan vektor eigen. Jadi nanti akan disajikan sebuah matriks A berdimensi n kali n. Maka vektor tak nolnya X komplement R pangkat n disebut vektor karakteristik atau eigenvektor. Nanti yang akan bakal dijelasin lebih lanjut lagi. Dari matriks A, jika berlaku AX sama dengan lambda X untuk suatu skalar lambda, maka lambda disebut nilai karakteristik atau nilai eigen, atau biasa untuk bahasa Inggrisnya itu eigen value dari matriks A. Nah, di sini dari penjelasan di sini ada 3 persamaan yang didapat. Yaitu yang pertama, AX sama dengan lambda X. Persamaan kedua, AX min lambda X sama dengan 0. Dalam kurung A min lambda identity kali X sama dengan 0. Ini untuk dasarnya ya. Ini jangan lupa. Nah, untuk vektor karakteristik merupakan solusi non-trivial atau solusi tidak semuanya 0 dari A min lambda identity kali X sama dengan 0 agar diperoleh solusi non-trivial. Maka didapat determinan matriks A min lambda identitas sama dengan 0. Di mana determinan ini disebut persamaan karakteristik. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada contohnya ya. Di mana determinan ini contohnya matriks A itu 1 0 0 0 1 0 0 0 0. Nah, untuk penyelesaiannya itu seperti ini. Karena dia pakai matriks identitas tahu ya. Nah, matriks identitas itu biasanya nilainya kan di sini 1. Nah, itu kita ganti menjadi lambda karena lambda identitas. Jadi matriks A dikurangi lambda identitas sama dengan 0. Nah, nanti ini kita selesaiin dulu dikuranginnya 1 min lambda 0 0 0 1 min lambda jadi seperti ini. Nah, karena ini 0 jadinya langsung min lambda. Nah, nanti di mutlak di harga mutlak dimutlakin, pokoknya nilai yang di sini mau negatif mau positif itu hasilnya sama dengan 0. Dan kalau harga mutlak itu hasilnya meskipun di dalam harga mutlak ini negatif, nanti kalau di operasikan nanti hasilnya akan tetap positif. Nah, dari sini kita dapat suatu persamaan bahwa 1 min lambda dikali 1 min lambda dikalikan min lambda itu sama dengan 0. Jadi persamaan karakteristiknya ini. Nah, untuk kasus ini kita coba lanjut ya. Akar-akar polinomial karakteristik lambda 1 0, lambda 2 sama dengan lambda 3 sama dengan 1. Jadi nilai eigen matriks A adalah 0 dan 1. Meskipun ada 3 lambda, tapi kan lambda 2 dan lambda 3 itu nilainya 1. Nah, untuk lambda 0, vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda 0 adalah, nah, ini sama kayak tadi. Nah, nanti sama hasilnya di minus. Nanti jadinya 0 di sini. X1-nya 0 dioperasikan nanti hasilnya jadi 0. X1 0, X2 0, X3-nya itu nanti angka. Ini angka bukan 0. Tapi angkanya itu bukan 0 dan termasuk bilangan real. Jadi X-nya X1, X2, X3 itu 0, 0, A.
merupakan vektor eigen yang berkorespondensi dengan lambda sama dengan 0. Dengan cara yang sama, untuk lambda yang 1, vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda 1 adalah ini. Nah, yang tinggal dibalik aja. Yang tadinya lambda 0 itu bernilainya 0, 0, dan angka. Nah, yang lambda 1 itu yang tadinya 0 jadi bernilai angka. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya kayak gitu. Tapi harus paham dulu ya konsepnya kayak gimana. Gitu. BC itu maksudnya nilai ya. Kayak variabelnya. Seperti itu. Terus yang keempat ini ada metode simple additive weighting atau SAW, yaitu metode penjumlahan terbobot adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode ini hanya menghasilkan nilai terbesar yang akan dipilih sebagai alternatif yang terbaik. Nah, untuk metode SAW ini membutuhkan proses normalisasi matrik keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Untuk rumusnya sendiri, untuk persamaannya itu ada RIJ sama dengan XIJ dibagi maksimal XIJ. Nah, untuk RIJ itu sendiri nilai rating kinerja yang ternormalisasi. Untuk XIJ-nya itu nilai atribut yang dimiliki setiap kriteria, dan maksimum XIJ itu nilai penjumlahan atribut terhadap jumlah semua atribut pada kolom yang bersangkutan. Nah, untuk alternatifnya itu kan ada berapa tadi? 3. Terus untuk ininya PQR-nya 3. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke sini. Kan dari yang tadi kita dapatkan nilai P-nya itu 3, 3, 2, 4, 2, 5, 1. Untuk nilai Q-nya 5, 1, 2, 5. Untuk nilai R-nya 3, 5, 6, 5. Nah, di sini butuh normalisasi nih. Normalisasinya RIJ. RIJ itu RAP. RIJ itu RA per RAP. Untuk XIJ-nya itu nilainya ini 3 dibagi 11. 11 itu dari mana? Dari keseluruhan nilai P-nya. Itu kan 11. Seperti itu. Atau nilai 11. Untuk RBP 2 per 11. Nah, nanti sama dicari satu-satu didapatkan. Untuk RAP, RBP, RCP, RDP, RAQ, RBQ, RCQ, RDQ, RAR, RBR, RCR, RDR, seperti yang ini, seperti yang saya jelaskan tadi. Nih, untuk kita cari. Untuk RAR 3 per 19. Ini kan 19. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 6, 14. 14 tambah 5, 19. Nah, seperti itu. Nah, sehingga hasil ratingnya itu dibagi nih di bentuk pecahan. 3 dibagi 11 itu 0,273. Nah, seterusnya. Nah, untuk mencari vektor eigen dari tiap alternatif adalah sama dengan mencari nilai rata-rata dari tiap baris. Nah, jadi barisnya kan ada 4 nih, A, B, C, D. Nah, kita jumlahkan nih baris A. Baris A itu apa aja? Baris A itu AP, AQ, AR. AP, AQ, AR. Nah, berarti 3 per 11 nih. 0,273 ditambah 0,385 ditambah 0,158 dibagi 3. Hasilnya 0,272. Untuk baris B hasilnya 0,174. Baris C itu 0,278. Untuk baris D-nya 0,277.
Nah, setelah dibuat tabel nih, vektor eigennya, nah kita masukkan ke tabel sini. Nanti hasilnya 1. Semuanya ini hasilnya akan 1. Nilai terbesar adalah alternatif C. Ya, nih. Nilai C ini paling gede nilainya untuk vektor eigen. Pilihan terbaik berarti. Alternatif C. Lalu, dari tabel 4, tabel 4 yang ini. Nah, tabel 4. Dari tabel 4 itu akan mencari nilai eigen dengan cara nilai pada setiap kolom dibagi dengan jumlah semua nilai pada kolom yang bersangkutan. Itu atau tadi normalisasi ya. Nah, untuk baris harga dan kolom harga. Baris harga dan kolom harga. Baris harga dan kolom harga. Ini kan 1. Harganya kan 1/2, 1/4, 1/3. Dibagi. Jadi gini contohnya. 1 dibagi 1 plus 1/2 plus 1/4 plus 1/3. Jadi untuk menentukan baris harga dan kolom harga, baris harga, kolom harga, baris harga, kolom harga, baris rasa, kolom harga. Jadi untuk baris harga dan kolom harga itu nilai yang di sini dibagi dengan nilai keseluruhan ini ke bawah. Semua kolom. Dari kolom harga sampai kolom jarak. Nah, untuk baris rasa dan kolom harga, baris rasa, kolom rasa dan baris harga, mohon maaf, itu kolom rasa, baris harga. Ini 2 dibagi 2 tambah 1 tambah 1/2 tambah 1/3. Untuk kolom service baris harga itu 4 dibagi 4 plus 2 plus 1 plus 1/4. Nah, seperti itu ya. Jadi didapatkan hasilnya untuk baris harga kolom harga 0,48 dan seterusnya sampai baris jarak dan kolom jarak pada kolom terakhir ya di ini kolom jarak baris jarak itu ini paling bawah. Jadi totalnya itu ada 16 karena 4 kuadrat 4 kali 2 berarti 16. Nah, perhitungan di atas dapat dijadiin tabel seperti ini, dimasukin nilainya ke dalam tabel. Lalu vektor eigen itu diperoleh dari rata-rata tiap baris. Untuk baris harga diperoleh vektor eigen. Jadi kalau mencari nilai eigen itu kan tadi baris per kolom ya. Kalau ini untuk vektor eigen itu rata-rata dari tiap baris. Tiap baris. Jadi ini menyamping. Tuh. Untuk baris harga ya, jadi per baris. Tuh ada 4 nanti. Untuk baris harga itu ada 0,48 ditambah 0,522 ditambah 0,552 ditambah 0,273. Itu didapatkan dibagi 4 ya, jangan lupa karena rata-rata. Jadi didapatkan nilai 0,457. Untuk baris rasa didapatkan 0,262. Untuk baris servis didapatkan hasil 0,188 dan untuk baris jarak yang terakhir itu vektor eigennya didapatkan 0,093. Dari sini kita udah kelihatan ya untuk harga itu paling tinggi nilainya seperti itu. Tapi yang pertama itu harga, yang kedua itu rasa, lanjut disusul oleh servis atau pelayanan. Yang keempat itu ada jarak dari restoran itu. Nah, dimasukin nih nilainya, vektor eigennya, dimasukin tabel. Nah,
menunjukkan kriteria harga merupakan kriteria yang paling dominan nilai bobotnya 0,457 atau kalau dijadikan persen itu 45,7%. Nah, jadi untuk jurnal ini dapat disimpulkan bahwa harga adalah faktor yang dominan atau yang paling utama untuk memilih tempat makan mahasiswa-mahasiswi suatu perguruan tinggi, yaitu terdapat 45,7% untuk yang memilih harga. Yang kedua disusul oleh faktor rasa yaitu 26,2%. Lanjut disusul oleh servis atau pelayanan dari tempat makan itu 18,8%. Lanjut disusul oleh jarak dari restoran tersebut yaitu 9,3%. Jadi jarak itu faktor nomor 4 ya yang dijadikan tolak ukur. Tapi kalau harga itu nomor 1, apalagi banyak itu untuk mahasiswa-mahasiswi itu kan anak kosan ya, jadi harus yang murah-murah gitu. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya dari saya atau ada yang kurang jelas. Saya mohon maaf dan saya juga di sini masih belajar. Saya mohon untuk kritik dan saran dari teman-teman semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.